sahabat Robonesia, pada video kali ini saya akan mengajak sahabat sekalian untuk melanjutkan pembahasan tentang robot Epson. Kali ini yang akan saya bahas adalah controller robot Epson. Sahabat sekalian tentu mengetahui bahwasannya sebuah robot harus ada controllernya supaya bisa bergerak. Sama halnya dengan robot Epson yang telah saya jelaskan sebelumnya, berapa serinya dan juga untuk kategori 6 aksis maupun 4 aksis itu tidak akan bisa bergerak, tidak akan bisa kita gunakan kalau tidak ada controllernya atau pengendalinya. Oleh karena itu, mari kita simak video kali ini untuk mengetahui bagaimana controller robot Epson itu. Mari kita simak slide selanjutnya. Nah, robot Epson itu memiliki 3 jenis controller. Yang pertama adalah seri RC90B yang fisiknya bisa dilihat pada gambar yang kanan, yang atas ini ya, RC90 atau 90B. Untuk spesifikasinya, controller RC90B ini pertama dia memiliki standar input output atau I/O. Untuk inputnya 20 input, 20 line ya, 20 line. Kemudian untuk 24 ada 24 input, line input, dan juga untuk outputnya ada 16 output yang bisa kita gunakan ya. Input output seperti kita sudah ketahui dia berguna untuk tambahan fungsi ya, berkaitan dengan penggunaan robot Epson ini ya, misalkan dengan penambahan sensor atau switch yang mungkin perlu digunakan ya, limit switch sensor gitu ya. Itu. Kemudian option boardnya, tambahan board yang bisa ditambahkan pada controller RC90B ini ada 2 slot. Ini untuk menambahkan beberapa card fungsi yang kita butuhkan. Nanti kita akan sampaikan tentang controller untuk robot Epson ini untuk beberapa part pilihan atau opsionalnya. Kemudian power source-nya membutuhkan tegangan 200 hingga 240 volt AC, satu fase ya, single phase. Nah, kemudian beratnya kira-kira 7,5 kg. Nah, untuk softwarenya bisa dilihat pada tabel di bagian kiri. Untuk software yang bisa digunakan untuk RC90B ini adalah Epson RC Plus seri versi 7.0. Kemudian untuk peruntukannya, controller RC90B ini hanya dapat digunakan untuk mensupport atau mengendalikan robot seri LS ya, seri LS ini. Nah, kemudian ini yang untuk RC90B. Nah, sekarang untuk controller robot Epson yang seri RC700A. Nah, ini pada bagian kanan ini adalah gambarnya, gambar fisiknya seperti ini. Kalau dibandingkan antara RC700A dengan RC90B ini, ya bisa kita lihat ya, fiturnya sangat berbeda. Ini RC700 ini lebih banyak fiturnya, konektornya lebih banyak gitu ya. Kemudian spesifikasi daripada RC700A, standar I/O-nya sama dengan RC90B, yaitu untuk inputnya ada 24 line, kemudian untuk outputnya 16 ya. Kemudian untuk optional boardnya yang kita bisa tambahkan pada controller RC700A ini ada 4 slot. Kemudian power source-nya sama dengan RC90A, yaitu tegangan AC 200 hingga 240 volt single phase ya. Kemudian beratnya lebih berat ya dibandingkan RC90B. RC700A beratnya 11 kg. Untuk softwarenya
sama yang kita gunakan untuk controller RC700 RC90B, yaitu menggunakan software Epson RC Plus versi 7.0 atau setelahnya ya, yang lebih baru. Kemudian untuk robot yang disupport yang bisa dikendalikan oleh kontrol RC700A ini, untuk skala robotnya ini ada seri G series, kemudian RS series. Kemudian untuk 6 aksisnya, yang robot 6 aksis yang bisa dikendalikan dengan kontrol RC700A ini adalah C series dan juga N series. Nah, untuk sistem capabilities-nya untuk kedua controller ini mirip ya. Kalau kita lihat gambar ini mirip. Jadi ini untuk sistem capability untuk RC700A dan yang kanan RC90 atau 90B. Ya, di sini bisa diintegrasikan dengan beberapa komponen-komponen eksternal dan juga untuk mendukung beberapa pekerjaan-pekerjaan ya. Pertama, kedua kontrol ini sama-sama bisa untuk membangun sistem multi efektor, atau kalau di sini multiple work cell ya. Jadi bisa mengendalikan beberapa robot yang lain gitu ya. Nanti ada tambahan jenis kontrol yang lainnya nanti untuk membangun multiple efektor itu, multi efektor ya. Kemudian untuk pengendalian manual ini sama-sama bisa dihubungkan dengan teaching pendant ya, karena untuk RC700 ini support untuk teaching pendant TP1, TP2, TP3. Kalau teaching pendant untuk RC90B ini hanya bisa menggunakan seri jenis teaching pendant TP1 dan TP2 ya. Kemudian untuk efektornya ini yang berbeda. Kalau efektornya yang bisa disupport untuk RC700 ini 700A ya, ini bisa yang 6 aksis maupun yang 4 aksis. Tadi serinya udah saya sebutkan pada bagian sebelumnya. Kalau untuk RC90B ini efektor yang bisa dikendalikan atau robot yang bisa dikendalikan dia adalah robot Skara saja. Seri apa tadi? LS series aja itu. Nah, kemudian selanjutnya kedua controller juga bisa support untuk conveyor tracking ya. Nanti conveyor tracking itu akan saya jelaskan lagi lebih detailnya di bagian selanjutnya nanti. Kemudian juga support untuk image processing ya, baik yang warna maupun yang monokrom. Untuk softwarenya ini yang tadi RC Plus 7.0, yang mana ini bisa untuk mensupport pembuatan GUI ya, dan juga untuk kedua kontrol ini juga bisa ditambahkan beberapa opsional card ya, yang bisa ditambahkan di sana untuk mendukung fungsi-fungsi yang dibutuhkan pada sistem manufaktur. Ya, kalau di sini disebutkan open architecture card ya. Jadi di sini bisa ditambahkan dengan misalkan kita perlu komunikasi serial, perlu tambahan I/O yang lebih daripada yang sudah disediakan ya. Nah, bisa ditambahkan di sini. Juga mendukung komunikasi file bus I/O ya. Di sini ada perangkat PCL, bisa diintegrasikan juga di sana. Jadi secara umum sistem capability daripada kedua kontrol adalah mirip ya, hanya berbeda pada jenis teaching pendant yang bisa disupport dan juga efektornya atau robotnya. Kemudian tentang multi efektor ya,
lebih detailnya. Nah, di sini tadi sudah sampaikan untuk kedua controller baik RC90B maupun RC700A itu bisa digunakan untuk membangun sistem multi efektor, sistem manufacturing, sistem sebuah proses produksi lah, yang itu menggunakan lebih daripada satu robot atau efektor. Tapi perlu tambahan drive unit ya, yaitu RC700DU. DU itu drive unit, itu singkatan dari drive unit, RC700DUA ya. Kemudian tentang spesifikasi ya daripada ini controller yang untuk mensupport multi efektor ya, RC700DUA ini. Jadi dia untuk aksis kontrolnya bisa mengendalikan hingga 6 motor servo AC alternating current. Kemudian dia sudah dilengkapi dengan standar I/O yang sama juga ya kayaknya jumlahnya dengan RC700A sama RC990B, yaitu 24 poin input dan juga 16 poin output ya, line ya. Ini untuk satu drive ya, untuk satu drive unit. Kemudian drive unit interface standar ini ada dua channel ya. Kemudian fitur yang lain safety fiturnya ini macam-macam ya. Ada emergency stop switch, low power mode, irregular control, yang nanti mungkin ini bisa dibaca pada manual daripada drive unit RC700DUA ini. Untuk power supply-nya standar ya, support tegangan AC, listrik AC 200 hingga 240 volt single phase dengan frekuensi 50 atau 60 Hz. Untuk beratnya 9 kg ya. Nah, untuk penggunaan drive unit ini tidak semua robot disupport ya. Nanti akan kita tunjukkan robot apa aja yang disupport oleh RC700DUA ini. Kemudian di sini menggunakan sistem master dan slave, di mana nanti untuk programnya tidak disimpan di drive unit RC700DUA ini, tapi hanya disimpan di controller master, yaitu nanti baik itu RC700A maupun RC990B itu. Kemudian untuk mengendalikan robot itu tidak perlu tambahan eksternal device control ya, seperti PLC, nggak perlu, bisa langsung cukup menggunakan kontrol dan juga controller drive unit ini ya. Itu ini skema contohnya untuk multi efektor, yaitu ini menggunakan ya untuk master ya, ini yang kiri ini kelihatan ya, kursor saya ini masternya menggunakan RC700A. Kemudian untuk slave-nya ya, jadi main controllernya, master controller itu adalah controller RC700A. Kemudian untuk slave-nya bisa sampai disupport 3 buah slave, yaitu yang itu menggunakan controller RC700DUA. Di sini ada 3 ya, sehingga secara total multi efektor yang bisa dibangun ini untuk satu sistem multi efektor ini bisa mengendalikan 4 buah robot gitu. Ini yang sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi yang bisa di drive oleh RC700A ini maksimal 3 drive unit RC700DUA. Untuk programnya hanya nanti disimpan di control master, yaitu RC700A. Oke, untuk standar I/O-nya masing-masing controller bisa dipakai ya. Tadi jumlahnya masing-masing ini standar kayaknya, ada 24 line untuk input dan juga 16 line untuk output. Gitu.
Iya. Terus di sini ada garis merah dan juga biru, ini adalah kalau yang merah ini untuk komunikasi antar drive, antara master controller RC700A dengan slave RC700DUA dengan Ethernet kabel. Kemudian gambar yang garis biru ini adalah robot controller connection ya, koneksi antara controller dengan robot yang dikendalikan gitu. Kemudian untuk tadi yang sudah saya singgung tadi juga di depan, yaitu robot atau manipulator atau efektor yang disupport oleh RC700DUA. Jadi tidak semua seri robot Epson didukung untuk pembuatan sistem multi efektor. Varian robot Epson kategori robot Skara yang didukung untuk multi efektor adalah seri G ya. Sambil lihat label di bawah ini ya. Dan juga seri RS. Sedangkan untuk kategori robot 6 aksis yang didukung untuk multi efektor adalah seri C dan juga seri E. Itu. Oke ya. Kemudian yang selanjutnya adalah built-in controller. Jadi selain controller yang eksternal yaitu RC700A dan juga RC90B tadi yang sudah saya sampaikan, ada dua seri robot yang itu memiliki controller yang terintegrasi pada robot itu atau built-in controller ya. Itu yang pertama, built-in controller yang ada pada robot Epson Skara T-series seri T ya, ini yang kanan. Kemudian yang kedua adalah robot seri VT seri ya, seri VT. Ini keduanya untuk yang T-series ini sekarang 4 aksis, untuk VT seri untuk 6 aksis. Ini keduanya memiliki controller yang sudah terintegrasi pada robot itu sendiri. Jadi sudah tidak memerlukan lagi RC700A maupun RC90B. Jadi tinggal koneksi aja dengan power dan juga beberapa komunikasi yang diperlukan. Berkomunikasi, oke ya. Nah ini contoh instalasi daripada robot T-series dan juga robot VT series ya. Instalasinya dengan komputer, dengan fitur-fitur opsional lain ya, berkaitan dengan kontrolnya. Ada ini misalkan yang T-series ya, yang kiri ini dihubungkan dengan emergency stop switch, kemudian hot plug kit, kemudian tethering pendant ya, TP1, TP3, TP2, TP3 dihubungkan dengan komputer, dihubungkan dengan card tambahan, kemudian juga dihubungkan dengan compact vision ya, untuk proses image processing system. Kemudian untuk VT series juga sama, bisa dihubungkan dengan opsional lainnya ya, di sini TP2, TP3 ya, tethering pendant, kemudian hot plug kit, emergency stop switch, kemudian beberapa tambahan card ya yang dibutuhkan untuk sistem yang dibangun dengan komputer sendiri untuk setupnya dan juga programmingnya, dan juga dihubungkan dengan image processing system ya, compact visionnya tuh. Nah sekarang robot control optionnya, jadi part-part opsional daripada robot controller yang disediakan oleh Epson. Sini ada beberapa. Pertama, tethering pendant tadi sudah kita sedikit singgung di depan. Robot controller option yang pertama ini tethering pendant. Epson sudah membuat tethering pendant ada 3 jenis ya, 3 tipe, TP1, TP2, TP3. Jadi yang pertama ada ini ada di bawah nih, yang dari bawah dulu. Tethering pendant 1, 2, dan 3 ini masing-masing ada kelebihan kekurangannya. Tentunya yang paling baru ini memiliki fitur yang lebih lengkap dan lebih baik ya. Seperti di sini ada menggunakan touchscreen ya, kemudian mudah digunakan ini. Kemudian advanced fiturnya ada ada 3D robot graphic, kemudian ada programming functionnya juga sudah
sudah lengkap ya, sudah ditambahkan. Kalau di teaching pendant yang 2 dan 1 belum. Kemudian ada high speed test mode, kemudian programnya bisa di stop dan juga dimulai dari teaching pendant juga. Misalkan ini sudah ada programnya begitu ya. Gitu. Jadi opsional part pertama adalah teaching pendant yang ada 3 tipe. Sudah disediakan 3 tipe, TP1, TP2 dan TP3. Fungsinya apa sih teaching pendant? Ya seperti namanya teaching pendant. Jadi dia adalah remote tapi ada wire ya, wired. Jadi menggunakan kabel yang bisa dihubungkan ke controller robot Epson untuk mengendalikan robot itu secara manual. Ya, baik pergerakannya maupun beberapa settingan-settingan yang lainnya. Untuk masing-masing teaching pendant TP1, 2 dan 3 ini berbeda-beda. Gitu ya. Kemudian optional part yang kedua adalah conveyor tracking. Tadi sudah kita singgung juga sedikit penjelasan detailnya di sini. Jadi ini adalah robot Epson ini mendukung adanya conveyor tracking, yaitu tracking untuk benda kerja yang itu berada di atas conveyor yang bergerak ya. Itu bisa mengambil pick and place ya, mengambil dan juga meletakkan workpiece atau benda kerja yang itu ada sedang bergerak di atas conveyor. Nah, fungsi ini bisa dilakukan tetapi harus menggunakan mesin vision ya, mesin vision. Yang ini merupakan hal yang penting dalam conveyor tracking karena robot ini harus mampu mendeteksi benda kerja mana yang akan disortir atau diambil dan mana yang akan tidak diambil gitu ya. Jadi dia harus menggunakan kamera sehingga menggunakan vision ya, image processing gitu ya. Itu. Jadi conveyor tracking ini sangat bermanfaat bagi engineer yang sedang membangun sistem manufacturing yang itu digunakan untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan yang itu pick and place workpiece di sebuah conveyor yang bergerak. Kemudian opsional yang ketiga ini ada beberapa, yaitu pertama ada emergency stop switch yang sudah saya jelaskan juga. Fungsinya adalah untuk menghentikan semua pekerjaan robot Epson yang ketika robot itu terjadi error atau terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi ini berfungsi untuk menghentikan kerja daripada robot kapanpun ya. Kalau kemudian jadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka kita bisa menekan emergency stop ini untuk menghentikan pekerjaannya gitu ya. Kemudian ada kartu ya, bentuknya memang kartu-kartu gitu seperti ini. Ini RS232C card ini untuk mendukung supaya si controller bisa berkomunikasi secara serial dengan device eksternal lain gitu ya. Kemudian I/O expansion card ini untuk menambah ketersediaan line input dan output ya. Di sini misalkan ada yang sudah disediakan itu adalah I/O expansion card, ini itu inputnya ada 24 line, kemudian outputnya ada 16 line. Kemudian juga support untuk file ini ya, ada card yang support untuk komunikasi device NAT, Ethernet, Profibus, Profinet ya. Ini opsional yang ini file bus I/O baik yang slave maupun yang master.
Kemudian opsional yang lain adalah I/O kabel gate dan terminal block. Ya, ini support untuk I/O expansion card ya, untuk mendukung komunikasi dengan device-device eksternal lainnya dengan I/O expansion card yang ditambahkan di controller. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada hot plug gate. Ini ya bedanya ini. Mengisikan teaching pendant dihubungkan atau tidak dihubungkan ya, dihubungkan atau diskonekkan tanpa menggunakan emergency stop switch ya. Jadi opsional ya, bisa pakai yang emergency stop ya. Ada yang juga untuk penggunaan teaching pendant itu menggunakan hot plug ini supaya kita nggak perlu emergency stop tambahan gitu ya. Kemudian terakhir adalah analog I/O card. Untuk ya tentunya analog I/O ya, berarti dia fungsinya untuk apa? Ya komunikasi dengan device eksternal yang itu sinyalnya itu masih analog ya, belum digital. Ini ya, for analog control of voltage and current I/O gitu. Demikian penjelasan saya tentang beberapa hal terkait dengan controller robot Epson yang tadi sudah saya sampaikan. Semoga bisa memberikan informasi kepada sahabat Robonesia sekalian. Demikian, terima kasih.